Selamat siang, perkenalkan nama saya Fibrin Sebastian P. Girsang, NIM 200553130. Izin kepada dosen pengampu dan juga teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 2 yaitu metal forming process. Yang pertama bagian A adalah hot and warm forming methods. Pada metode ini, pembentukan logam dapat dilakukan dalam kondisi panas atau dingin, tergantung kebutuhan proses dan sifat material. Hot forming dilakukan dengan memanaskan logam di atas suhu rekterisasi sekitar 0,6 kali suhu leleh dalam skala Kelvin, agar logam lebih lunak dan mudah dibentuk. Contoh hot forming pada baja memerlukan suhu pemanasan sekitar kurang lebih 1800 Fahrenheit atau kurang lebih 980 derajat Celcius. Warm forming memerlukan pemanasan logam pada suhu 30-60 derajat, 60%. Dari titik lelehnya sehingga material cukup plastis namun tidak terlalu panas. Cold forming dilakukan ketika suhu logam berada di bawah 30% dari titik lelehnya, sehingga proses terjadi pada atau mendekati suhu ruang. Selanjutnya adalah hot rolling. Hot rolling mengubah ingot menjadi bloom, billet, atau slab, serta produk jadi. Lalu logam dipanaskan kurang lebih 2200 derajat Fahrenheit atau sekitar 1200 derajat Celcius, lalu dilewatkan di antara roll untuk menekan dan memanjangkannya. Fungsinya untuk memperhalus struktur butir, sehingga memerlukan beberapa lintasan dengan roll pembalik. Lembaran tipis memakai roll kecil yang didukung roll besar hingga 12 roll bisa digunakan. Selain baja, proses ini juga cocok untuk aluminium, tembaga, magnesium, nikel, titanium, dan paduan C. Selanjutnya adalah hot drawing or cupping. Hot drawing or cupping membentuk cangkir, tabung tebal, dan silinder tanpa sambungan dari bloom, plat, atau lembaran logam. Mirip cold deep drawing, tetapi material bisa menipis selama proses. Cangkir dipanaskan dan ditarik ulang melalui beberapa draw bench dice untuk mengecilkan diameter dan memanjangkan tabung. Proses tersebut cocok untuk pembuatan silinder dan pipa seamless berkekuatan tinggi. Biasanya digunakan juga untuk bentuk silindris sederhana pada material tebal. Selanjutnya adalah extrusion. Extrusion menekan logam melalui cetakan atau die untuk menghasilkan bentuk dengan penampang seragam. Biasanya logam dipanaskan ke rentang plastis agar mudah dibentuk, lalu billet dimasukkan ke kontainer dan didorong ram hidrolik. Saat keluar, cetakan logam mengikuti bentuk die dan cepat didinginkan agar bentuk terjaga. Biasa digunakan untuk aluminium, tembaga, magnesium, timah, timbal, dan paduannya. Baja dan nikel bisa diekstruksi dengan metode khusus seperti Sejourne. Proses tersebut cocok untuk profil konstan seperti pipa, bingkai pintu atau jendela, tangga, dan bagian struktur lainnya. Selanjutnya adalah indirect extrusion. Indirect extrusion menekan logam ke arah belakang melalui die dan masuk ke ram berongga. Gesekan berkurang karena logam tidak bersentuhan dengan dinding ruang ekstruksi, sehingga memungkinkan tekanan kerja lebih rendah dibandingkan ekstruksi langsung. Proses tersebut cocok untuk material yang sangat sensitif terhadap gesekan tinggi atau panas berlebih. Proses tersebut memiliki kekurangan yaitu kurang praktis karena sulit menopang dan melepaskan hasil ekstruksi. Selanjutnya adalah Sejourner process. Proses ini digunakan untuk ekstruksi logam ferro atau baja. Prosesnya di mana billet baja dipanaskan hingga suhu rektilisasi sebelum diekstruksi. Kemudian billet dilapisi kaca air sebagai pelumas dan isolator saat didorong melalui die. Setelah ekstruksi, produk biasanya diregangkan untuk meluruskan chamber dan puntiran. Metode ini menjaga kualitas permukaan dan bentuk hasil ekstruksi baja. Selanjutnya ada forging. Forging berfungsi untuk membentuk logam dengan deformasi plastis pada suhu tinggi menggunakan tekanan atau pukulan berulang. Pada proses ini memperbaiki struktur butir dan meningkatkan sifat mekanis komponen. Cetakan atau die biasanya dipanaskan 300-400 derajat Fahrenheit atau 150-200 derajat Celcius. Lalu aluminium ditempa isotermal dengan suhu 600-850 derajat Celcius atau setara dengan 320-455 derajat Celcius. Umumnya, proses tersebut digunakan untuk baja, aluminium magnesium, kuningan, perunggu, tembaga, dan baja paduan atau stainless. Cocok untuk membuat komponen berkekuatan tinggi seperti gear, connecting rod, landing gear, pesawat, turbin, dan suku cadang alat berat.
Selanjutnya ada open die drop hammer forging atau hammer flat die or smith forging. Open die drop hammer forging menempa logam dengan pukulan berulang palu datar tanpa cetakan penuh. Operator mengatur posisi benda kerja tiap pukulan mirip pandai besi tradisional. Prosesnya dipakai untuk pembentukan awal, benda kerja kasar, atau produksi kecil. Bisa menghasilkan bentuk sederhana seperti cakram, polos, dan cincin. Tenaga yang digunakan dari uap, udara tekanan, atau gravitasi kini bisa dikontrol oleh komputer. Selanjutnya ada impression die forging, close die forging atau die forging. Proses tersebut di mana impression die forging menggunakan dua cetakan tertutup, satu di RAM dan satu di bed mesin. Prosesnya itu tekanan berulang membuat logam mengisi rongga cetakan hingga membentuk bentuk akhir. Bagian kompleks mungkin butuh beberapa set die, menghasilkan sisa logam yaitu flash yang kemudian dipangkas. Suhu tempat baja biasanya 2000 sampai 2300 derajat Fahrenheit, tembaga 1400 sampai 1700 Fahrenheit, sedangkan aluminium dan magnesium yaitu masing-masing untuk aluminium 700 sampai 850 Fahrenheit dan magnesium 600 derajat Fahrenheit. Hasilnya adalah komponen sangat kuat dengan orientasi butir logam yang baik. Selanjutnya adalah drop forging. Drop forging merupakan impression die forging dengan palu jatuh. Palu dijatuhkan memakai gravitasi, udara, uap, atau hidrolik untuk pukulan berulang. Proses tersebut yaitu di mana ram berat diangkat lalu dilepas ke cetakan hingga bentuk tercapai. Pukulan berulang tersebut dan gaya bentuk tersebut yang mempercepat pembentukan logam. Prosesnya cocok untuk menghasilkan komponen kuat dan presisi dalam jumlah besar. Selanjutnya adalah precision forging. Proses tersebut adalah precision forging yang dimana variasi impression die forging dengan kontrol ketat pada ukuran blank dan desain cetakan sehingga hampir mendekati bentuk terakhir. Fungsinya mengurangi kebutuhan mesin pasca tempa karena dapat memakai dinding tipis, sudut kecil, dan permukaan halus. Pola area butirnya tetap terjaga, meningkatkan rasio kekuatan terhadap berat. Proses tersebut memerlukan blank presisi serta pengendalian suhu bilet cetakan, tekanan, dan pelumasan yang sangat akurat. Umumnya, proses tersebut dipakai untuk gear blank. Aluminium ditempa sekitar 800 derajat Fahrenheit atau setara 425 derajat Celcius. Dengan cetakan 700 sampai 800 derajat Fahrenheit atau setara 370 sampai 425 derajat Celcius. Namun, butuh tekanan tinggi dan cetakan kuat dengan umur yang lebih pendek. Selanjutnya adalah flashless forging. Proses tersebut tidak menghasilkan flash atau logam berlebih karena ukuran dan berat bilet dikontrol ketat. Kadang, sisa logam diarahkan ke lubang tengah, misal gear blank, agar mudah dipotong. Proses tersebut menghemat material dan menghilangkan proses pemangkasan pasca tempa. Selanjutnya adalah fresh forging. Menempa dengan tekanan lambat dan merata, bukan pukulan cepat. Tujuannya memberi akuransi dimensi lebih baik dan deformasi seragam yang sangat cocok untuk bentuk-bentuk kompleks. Biasanya menggunakan mesin press hidrolik, cetakan bisa dipanaskan untuk menjaga detail permukaan. Selanjutnya adalah offset forging. Proses yang dimana memperbesar diameter dan memendekkan panjang batang logam panas. Proses tersebut satu sisi die menahan batang, sisi lain menekan aksial hingga logam mengisi rongga cetakan. Umumnya dipakai untuk membuat kepala baut dan komponen serupa. Selanjutnya adalah roll forging, di mana batang logam dipanaskan ditempatkan di antara roll bertenaga dengan rongga cetakan. Fungsi yang dimana mengurangi diameter atau ketebalan, memanjangkan dan mengubah bentuk benda kerja. Cocok untuk lever, poros, dan X-blank. Sering melalui beberapa lintasan roll. Selanjutnya adalah isothermal forging. Pada proses tersebut, suhu benda kerja dan cetakan sama, menjaga logam tetap panas dan memungkinkan pembentukan serat yang sangat lambat, menghasilkan produk mendekati bentuk akhir. Umum untuk aluminium, nikel, dan titanium, terutama komponen dirgantara. Selanjutnya adalah swagging. Swagging biasanya digunakan untuk proses pembentukan dingin, tapi dapat dilakukan panas. Finishingnya permukaan lebih kasar bila panas, namun cocok untuk material yang lebih baik saat di swag panas. Selanjutnya adalah ring rolling atau mineral forging. Fungsinya untuk membuat cincin logam berpenampang khusus dengan menggulung bayang cincin panas di antara pengatur diameter, lebar, dan bentuk. Biasanya penampang cincin bisa persegi atau kontur yang kompleks.
Selanjutnya adalah piercing atau rotary piercing. Fungsinya untuk membentuk pipa seamless berdinding tebal dari batang panas yang ditekan di antara roll miring dan mandrel korosif. Dalam proses tersebut, roll dan mandrel membuat retakan tengah lalu membentuk logam menjadi tabung. Proses tersebut dapat menghasilkan pipa hingga diameter kurang lebih 150 mm atau 610 mm bila sebagai operasi sekunder. Selanjutnya adalah pipe welding. Dalam proses tersebut, pipe welding berfungsi untuk membuat pipa dari strip panas atau scalp yang digulung dan disambung las pantat atau butt weld atau lap weld. Diameternya biasanya 3-75 mm untuk butt weld, 50-400 mm untuk lap weld, panjang lap weld terbatas, kurang lebih 7 meter. Selanjutnya ada hot spinning. Metal spinning dengan material dipanaskan digunakan untuk menutup ujung tabung atau membentuk plat tebal. Selanjutnya adalah creep forming. Digunakan untuk kemampuan logam mengalir perlahan dan di bawah tegangan dan panas rendah. Digunakan untuk komponen besar dan tipis seperti kulit sayap pesawat dengan pemanasan 4-8 jam. Selanjutnya adalah warm heading. Sama seperti ball heading, tetapi logam dipanaskan sekitar 3000-1000 derajat Fahrenheit atau setara 150-540 derajat Celcius agar lebih ulet. Cocok untuk baja karbon tinggi dan stainless austenitic yang sulit di kepala dingin. Selanjutnya adalah bagian B1, yaitu rolling atau cold rolling. Prosesnya yaitu logam suhu ruang dilewatkan di antara roll untuk mengurangi ketebalan hingga kurang lebih 50%. Keunggulan proses tersebut yaitu permukaan lebih halus, dimensi presisi, kekuatan tarik atau yield meningkat karena work hardening. Pengaplikasiannya yaitu di lembaran, strip, batang, dan kawat yang dapat membentuk penampang khusus sebagai alternatif ekstruksi dan machining. Selanjutnya adalah cold drawing. Proses tersebut di mana logam ditarik melalui serangkaian die yang makin kecil untuk mengecilkan diameter atau mengubah bentuk. Keunggulannya, permukaan halus, akurasi tinggi, dimensi lebih kecil, dapat memerlukan annealing antar tahap. Catatan untuk proses tersebut yaitu skala atau kotoran harus dibersihkan. Pelumas digunakan berlaku untuk kawat padat maupun tabung. Selanjutnya bagian C1 yaitu shearing atau proses pemotongan lembaran. Prinsip dalam proses tersebut yaitu memotong logam lembar tanpa chip, lelehan atau oksidasi dengan punch dan die yang memiliki celah kecil. Hasilnya terdapat area tertekan, permukaan halus atau shear, dan area patahan atau breakaway. Pengaplikasiannya blanking, punching, notching, slitting, trimming, dan lancing. Selanjutnya adalah squaring shear, yaitu mesin pemotong lurus untuk lembaran hingga kurang lebih 38 mm dan tebar 20 feet lebar. Bilah miring sedikit agar potongan progresif, penjepit menahan sheet saat pisaunya turun. Selanjutnya adalah alligator shear, yang dimana mekanisme seperti rahang buaya, itu mirip gunting juga. Idealnya digunakan untuk memotong batang profil, dan perampang. Dapat juga memotong lembar atau plat kecil. Selanjutnya adalah rotary shears, yang dimana cara kerjanya dua roll miring saling berlawanan, bergerak melintasi plat, menghasilkan gaya geser. Kemampuannya itu memotong plat baja hingga kurang lebih 25 mm, yang dimana jalur potong bisa lurus atau melengkung. Kelebihannya cocok untuk bentuk tak beraturan dan produksi volume rendah. Selanjutnya adalah nibbling, di mana prinsip tersebut membuat potongan panjang dan deretan pukulan atau lubang dan irisan yang saling tumpang tindih di antaranya sekitar 3000-900 fpm. Keunggulannya bisa menghasilkan potongan kompleks menggunakan tooling standar, optimal dengan mesin CNC to punch. Selanjutnya adalah slitting. Fungsi memotong lembaran untuk koil menjadi pita lebih sempit menggunakan sepasang pisau bundar berpasangan. Prosesnya, biasanya inline coil masuk, dipotong dan digulung ulang, menghasilkan lebar potongan akurat. Selanjutnya adalah blanking. Proses menekan punch die sekali langkah untuk memisahkan benda kerja sesuai bentuk. Hasilnya, potongan blank dengan bentuk presisi, clearance punch die menentukan kualitas tepi. Selanjutnya adalah steel rule die blanking, yang dimana memakai strip baja tipis berbentuk pisau seperti cookie cutter dipasang di dasar kayu atau press. Cocok untuk produksi kecil bahan udang atau kulit, karet, plastik, kertas. Dapat blanking, baja tipis atau aluminium untuk shorthand. Selanjutnya adalah danking, di mana mirip seperti roll die blanking, tetapi punch dan holder jadi satu, baja keras tajam.
dipakai untuk kain, serat, karet, dan material lunak lain. Selanjutnya adalah metode cut off, pemotongan satu garis untuk memisahkan bagian dari strip atau lembaran. Biasanya langkah akhirnya progresif. Selanjutnya adalah parting seperti cut off, tetapi fungsinya untuk menghilangkan sedikit material, potongan tidak hanya satu garis lurus. Selanjutnya adalah punching atau piercing yang dimana berfungsi untuk membuat lubang pada sheet metal dengan punch die. Bagiannya terbuang menjadi scrap. Selanjutnya adalah turret punching, di mana mesin dengan meja dan turret punch die berputar, CNC atau manual memungkinkan berbagai ukuran lubang dan operasi tambahan seperti notching, lover, dan emboss. Selanjutnya adalah notching, di mana pancing di tepi workpiece dipakai bila bentuk rumit, volume rendah, atau mempersiapkan forming atau drawing selanjutnya. Selanjutnya adalah trimming, di mana memotong sisa material pada produk setengah jadi dari casting, forging, atau drawing seperti sprue, flash, dan flange dengan die sesuai bentuk. Selanjutnya adalah shaving, yang dimana operasi sekunder setelah blanking atau piercing untuk merapikan tepi dan ukuran, yang berfungsi untuk menghilangkan sedikit logam sehingga permukaan potong sangat halus. Selanjutnya adalah launching, di mana membuat sayatan tanpa memisahkan bagian, yang berfungsi untuk memudahkan proses forming berikutnya tanpa menghasilkan scrap. Selanjutnya adalah fine blanking, yang dimana blanking berpresisi tinggi dengan tekanan piring, punch die sangat rapat dan kontrol stroke ketat yang menghasilkan tepi halus bisa sekaligus forming, piercing, dan embossing. Selanjutnya adalah semi piercing, yang dimana piercing dengan stroke pendek sehingga potongan terangkat tetapi tetap menempel, berfungsi sebagai cam, stop, atau rivet dengan kekuatan ekstra. Selanjutnya adalah bending. Selanjutnya adalah bending, yang dimana proses membengkokkan material sepanjang sumbu lurus tanpa banyak mengubah luas permukaan bagian luar rentang, bagian dalam tertekan. Digunakan luas pada sheet metal dengan bending brake untuk lembar tipis atau press brake untuk yang lebih tebal. Selanjutnya adalah press brake bending, yang dimana menggunakan mesin press mekanis hidrolik dengan bed dan rem panjang. Lembaran ditekan oleh punch ke dalam vidai, memungkinkan berbagai jenis tekukan serta operasi tambahan seperti piercing, hemming, dan curating, cocok untuk benda kerja panjang atau produksi kecil. Selanjutnya adalah V-die bending. Punch dan die berbentuk V, sudut tekukan mengikuti sudut V-die dikurangi spring back. Selanjutnya adalah air bending. Punch tidak menyentuh dasar V-die, sudut ditekukan diatur di kedalaman punch, fleksibel untuk berbagai sudut namun presisi lebih rendah. Selanjutnya adalah punch press bending, yang dimana menggunakan punch press biasa dengan die khusus, cocok untuk produksi massal, dapat membuat beberapa tekukan sekaligus. Selanjutnya adalah forming, yang dimana perubahan bentuk permanen logam dengan gaya atau tekanan meliputi bending, rolling, forging, drawing, dan sebagainya. Selanjutnya adalah forming with rubber tooling, yaitu menggunakan bantalan karet sebagai pengganti setengah die. Biaya tooling relatif rendah, intinya produksinya lebih pendek. Selanjutnya adalah bagian D3A, yaitu rubber pad forming, yang dimana bantalan karet menekan material ke blok cetakan.
Selanjutnya adalah gearing proses yang dimana bantalan karet tebal menekan ke blok cetak bisa sekaligus blanking. Selanjutnya adalah marform yang dimana tambahan plat penahan memungkinkan pembentukan lebih dalam atau kompleks. Selanjutnya adalah rubber diaphragm atau hydroform di mana diaphragm berisi fluida menekan lebih merata, cocok untuk bagian yang sangat dalam. Selanjutnya adalah version Wellon, yang dimana proses diafragma karet bertekanan hidrolik tanpa stroke press. Cocok untuk pembentukan dangkal dengan detail lebih baik dibanding gearing. Selanjutnya adalah drop hammer forming, yang dimana pembentukan lembaran logam dengan pukulan berulang atau drop hammer. Alatnya sederhana, biayanya rendah, pas untuk kontur halus dan produksi tebal, yang dimana kurang dari 1,6 mm. Selanjutnya adalah drawing atau deep drawing, yaitu menarik lembaran ke dalam cetakan untuk cangkir atau silinder atau kotak. Fungsinya mengalirkan, bukan meneregangkan. Logam, butuh blank holder untuk cegah kerutan. Dapat memerlukan beberapa tahap dan annealing untuk kedalaman kurang lebih dari 3/4 diameter. Dindingnya bisa di iron agar tipis ragam. Selanjutnya shell drawing yang biasanya digunakan dengan kedalaman kurang dari setengah diameter benda kerja. Dan juga ada deep drawing yang dimana kedalamannya lebih dari setengah diameter. Mungkin perlu beberapa tahap dan annealing. Selanjutnya adalah redrawing, yaitu menggambar ulang untuk menambah kedalaman atau mengurangi diameter. Directnya arah sama seperti drawing awal, reverse-nya arah terbalik memungkinkan reduksi diameter lebih besar dan sedikit annealing. Selanjutnya adalah coining, ya, di mana tekanan sangat tinggi untuk ubah ketebalan dan cetak pola atau detail presisi, misal koin dan medali. Juga ada di sini yaitu drop hammer coining, yang di mana tekanan dihasilkan pukulan berulang dari drop hammer. Selanjutnya adalah embossing, yaitu membuat tonjolan atau cekungan dangkal tanpa banyak mengubah ketebalan dekorasi atau reinforcement. Bagian selanjutnya adalah flanking, yaitu membengkokkan tepi kurang lebih 90 derajat untuk penguatan, bisa lurus atau melengkung. Di sini juga ada bedding, yaitu membentuk alur bulat dangkal sebagai pengaku atau dekorasi dan dekorasi ketebalan tetap. Selanjutnya adalah hemming dan seaming. Hemming lipat tepi 180 derajat untuk penguatan tepi atau halus, dengan seaming gabungan dari dua tepi dengan lipatan saling mengunci atau miskaleng. Selanjutnya adalah edge curling, yaitu gulungan tepi jadi di lingkaran sebagian utuh untuk kekuatan atau tepi halus. Selanjutnya swagging atau patch flat, tekanan besar untuk menipiskan atau meratakan bagian benda kerja, mirip pointing namun tak sepresisi itu. Selanjutnya sizing yang berfungsi memberi presisi dimensi tinggi atau meletakkan tepi melalui gaya tekanan dalam daya akurat. Selanjutnya adalah ironing yang berfungsi untuk menipiskan dan menghaluskan dinding bagian berbentuk cangkir dengan memaksa lewat die, bisa perlu annealing. Selanjutnya adalah progressive die, yang dimana material strip bergerak bertahap melalui beberapa stasiun. Setiap stroke press melakukan operasi seperti piercing, blanking, forming, hingga trimming secara berurutan. Setelah ujung strip melewati semua stasiun, setiap stroke menghasilkan satu produksi, jadi dengan kecepatan tinggi cocok untuk produksi massal. Selanjutnya transfer die atau press, yang dimana bagian dipisahkan lebih awal dari strip dan dipindahkan otomatis antar stasiun terpisah yang bekerja serentak pada setiap proses stroke press. Di mana setiap stasiun dapat diatur independen dan mampu melakukan berbagai operasi sekunder sambil meminimalkan limbah material. Selanjutnya adalah compound die, yaitu melakukan beberapa operasi misal blanking dan bending atau piercing dalam satu lokasi dan satu stroke press, meningkatkan akurasi dan efisiensi. Prosesnya cocok untuk produksi besar karena biaya pembuatan die lebih tinggi, tetapi mengurangi kerugian beberapa proses terpisah. Di sini ada rotary swagging, yaitu mengecilkan pipa atau batang lewat pukulan cepat die berputar. Bisa bentuk tirus atau pasang fitting. Stationary die untuk merampang non bulat, die tidak berputar. Selanjutnya stress forming dan variasi, di mana peregangan lembaran di atas form block untuk kontur dangkal atau panel pesawat seperti atau otomotif. Variannya draw pakai female atau die, wrapping seperti meja putar, compression tekanan tanpa banyak regang, dan radial draw yaitu tension atau plus twist. Selanjutnya roll coining, di mana berfungsi untuk cetak pola kecil cepat di logam lunak dengan roll bermotif. Juga di sini ada rotary embossing, yang di mana fungsinya membuat emboss strip tipis terus-menerus pakai dua roll bermotif. Selanjutnya adalah metal spinning, yaitu
Untuk membuat piringan logam menjadi silinder atau mangkuk dengan menekan pada form blok berputar. Selanjutnya adalah manual spinning, yaitu membentuk piringan logam tipis atau duktil dengan tuas kayu atau metal di LED. Butuh keterampilan tinggi. Biaya toolingnya biasanya rendah menggunakan pelumas seperti grease, beeswax, dan lain-lain untuk mencegah kerutan. Selanjutnya adalah power spinning atau floor turning atau shear spinning, yang dimana menggunakan roller bertenaga untuk menekan dan menipiskan logam. Cocok untuk produksi besar dan material tebal. Bisa menghasilkan bentuk silinder untuk ujung tertutup seperti lampu kerucut, deflektor udara, dan tangki kubah. Selanjutnya adalah roll forming, yaitu berfungsi untuk membentuk profil panjang dan penampang tetap seperti pipa, kanal, panel atap, dan lain-lain. Dari strip logam melalui serangkaian roll kontur, prosesnya cepat dan cocok produksi massal, dapat menambahkan proses seperti las, notching, atau embossing di lini. Selanjutnya roll forming, tubing, dan pipe. Proses tersebut, strip logam dibentuk silinder, lalu tepinya disatukan dengan las busur atau resistansi. Dapat memproduksi pipa las dengan diameter 6 mm sampai 620 mm dengan sekitar 10 pasang roll, dilengkapi unit pelurus dan pemotong. Selanjutnya adalah wire forming. Berfungsi untuk membuat komponen dari kawat yang dibengkokkan, bisa kayu atau elastik seperti spring effect. Operasi lainnya yaitu swagging, cold healing, pengelasan resisten, arc and gas, dan juga threading. Selanjutnya manual wire forming, yaitu prosesnya membengkokkan dengan bending brake manual, kick press, atau alat sederhana. Proses ini cocok untuk jumlah produksi kecil karena gaya yang dibutuhkan relatif rendah. Selanjutnya adalah wire forming di power press atau mesin khusus. Proses tersebut menggunakan press brake, atau force slide. Jadi kode besi diberi bentuk kompleks. Produksinya massal dari coil secara otomatis termasuk pembuatan gas. Selanjutnya adalah force slide mesin forming, yaitu 4 kelas 90 derajat dengan cam untuk blanking, bending, embossing, dan cut off dari coil. Hasil bentuknya kompleks kecil dengan produksi cepat, tapi butuh load besar dan setup lama. Selanjutnya touch head rolling, yaitu mengubah kawat bulat menjadi persegi atau khusus dengan roll berlawanan. Prosesnya cepat hingga 600 feet per menit dan memungkinkan berbagai profil kontur. Selanjutnya bagian yang satu yaitu tube spinning, yaitu memutar tabung untuk membuat taper atau flange, menipiskan dinding dan menambah kekuatan yang digunakan untuk mandrel internal. Ada dua metode yaitu forward, alat bergerak menjauh dari headstock, dinding menipis dan panjang bertambah, dan backward yaitu alat bergerak ke arah headstock, material mengalir berlawanan. Terus di sini ada juga 4 proses yaitu draw bending, yang dimana tabung ditarik mengelilingi form akurat bisa dipakai mandrel, radiusnya kecil 1 kali diameter. Selanjutnya juga ada compression bending, yang dimana wiper shoe menekan tabung pada form tetap tanpa mandrel. Cocok untuk banyak tikungan berdekatan. Selanjutnya adalah ram press bending, yang dimana ram press bending menurunkan blok dan wing dice cepat, cocok produksi massal, kontrol bentuk lebih rendah. Di sini juga ada stretch bending, yang dimana tabung diregangkan lalu dililit pada die untuk radius tak seragam, presis tinggi tapi lambat. Selanjutnya adalah wrinkle bending, yang dimana dinding dipanaskan dan ditekan manual hingga berkerut untuk membentuk tikungan dengan dangkal di lapangan. Selanjutnya adalah roll bending. 3 roll membentuk lengkung besar, cocok untuk pipa tebal radius besar dari 4-6 kali diameter. Bisa untuk bentuk yang berbentuk cincin atau coil. Selanjutnya adalah roll extrusion bending. Biasanya pipa tebal dibengkokkan dengan penibaikan dinding dalam radius minimal 3 kali diameter. Selanjutnya adalah mechanical bulging, yang dimana die segmen dalam mengembang secara mekanis membentuk area tabung lebih besar. Selanjutnya adalah hydraulic bulging, yang dimana cara memberi tekanan atau elastomer mendorong dinding tabung keluar mengikuti die. Prosesnya ini membuat barang yang dihasilkan mudah dilepas. Selanjutnya adalah outer bulging, di mana metode energi tinggi juga dapat memperbesar tabung. Selanjutnya pemotongan batang dan bentuk non-datar. Menggunakan gunting aligator atau gultin dengan pisau bergerigi beralun untuk memotong batang dan profil sesuai panjang. Tekanan vertikal menjaga posisi benda kerja saat pemotongan. Selanjutnya adalah cold heating atau pembentukan dingin, yang dimana prosesnya memperbesar dan membentuk ujung batang atau kawat menjadi baut
sekrup atau paku tanpa menghasilkan limbah material. Selanjutnya adalah proses cepat hingga 500 bagian per menit. Dapat dilanjutkan dengan operasi lain seperti pengerokan ulir atau worm heading untuk logam keras. Selanjutnya adalah impact atau cold extrusion yang dimana menekan belangko logam ke cetakan hingga mengalir plastis membentuk bagian silindris tanpa sisa material. Efisien untuk produksi massa logam non-ferrous dan baja karbon. Selanjutnya adalah backward extrusion yang dimana logam mengalir mundur di sekitar punch membentuk tabung atau kaleng berongga. Ketebalan ini ditentukan oleh celah punch die. Selanjutnya adalah forward extrusion, di mana logam mengalir maju melalui orifice untuk tabung ujung terbuka tertutup. Sering dipadukan dengan cold heading. Selanjutnya adalah combine extrusion yang dimana menggabungkan forward dan backward extrusion pada satu komponen. Prosesnya cocok untuk bagian dengan flange dan bentuk berbeda dari atas dan bawah. Selanjutnya explosive forming yaitu memanfaatkan ledakan biasanya dari dalam air untuk menekan logam kecetakan. Prosesnya cocok untuk baja tahan karat, plat besar, dan bentuk tangki atau komponen pesawat. Selanjutnya ada combustible gas forming, yaitu menggunakan campuran gas yang mudah terbakar seperti hidrogen dan metana dengan oksigen. Prosesnya lebih aman untuk produksi massa dalam pabrik dibanding bahan peledak. Electromagnetic forming atau EMF, yang dimana medan magnet pulsa mendorong logam produktif hingga membentuk cetakan. Aplikasinya umum untuk menghasilkan tabung, sekitar fitting atau embossing. Spark discharge forming, yang dimana energi pelepasan kapasitor melalui percikan menciptakan gelombang kecil dalam cairan. Proses tersebut murah, cocok untuk produksi kecil dengan kontrol energi yang presisi. Di sini juga ada electrohydraulic forming yang dimana mirip spark discharge, tapi menggunakan exploding wire di air. Memberi gaya lebih besar, ideal untuk ekspansi tabung. Selanjutnya adalah pneumatic mechanical forming, yang dimana tekanan gas atau pembakaran bahan bakar menggerakkan drum dengan kecepatan tinggi. Prosesnya bagus untuk forging detail tipis, mengurangi pemborosan material mahal. Selanjutnya adalah pin forming, yang dimana permukaan logam ditembak partikel baja kecil membentuk lengkungan lembut. Digunakan di industri pesawat untuk panel sayap juga meningkatkan kekuatan lebih. Selanjutnya adalah manual. Proses manual, luruskan pakai palu atau tuas dan pemanasan bila perlu. Overband agar di springback jadi lurus. Selanjutnya adalah metode press, yang dimana tekanan dengan press hidrolik atau arbor di titik cembung. Proses tersebut diarahkan untuk menggunakan indikator untuk cek kelurusan. Selanjutnya adalah parallel roll, yang dimana lewat roll berlawanan arah untuk meluruskan. Prosesnya cepat dan kontinu untuk sheet, rod, dan wire. Selanjutnya adalah proses rotari, yang dimana dua roll miring memutar dan menekan batang. Prosesnya cocok untuk batang pendek yang sulit diluruskan. Selanjutnya adalah epicycling, yang dimana proses diputar dan tekuk dengan spiral. Tegangannya dilepas bertahap hingga lurus. Selanjutnya adalah proses stretch, yang dimana tarik melewati yield point hingga lurus. Bisa koreksi butiran ujung rusak yang dipotong. Selanjutnya adalah powder metallurgy atau PPM, di mana serbuk logam dipadatkan dan disinter untuk membentuk parts presisi kecil. Prosesnya cocok untuk bearing, gears, cams, dan komponen sulit mesin. Selanjutnya adalah metal powder manufacture, yang dimana pembuatan serbuk logam sebagai bahan dasar PRM, di mana bisa dari logam tunggal atau campuran. Power blending dan mixing, yang dimana campuran serbuk logam dan logam, lubrikan dan binder untuk memudahkan pemanatan dapat dilakukan basah atau kering, biasanya batch. Selanjutnya adalah pressing atau compacting, yang dimana serbuk logam dipadatkan dalam die dengan tekanan tinggi hingga membentuk green part. Proses tersebut bisa menggunakan punch atas bawah atau multiple action punch. Selanjutnya adalah sintering, yang dimana green part dipanaskan di bawah titik leleh hingga partikel logam menyatu. Prosesnya ada burn off, bonding, dan juga pendinginan yang dengan densitas 75 sampai 90 derajat, 90%. Selanjutnya adalah repressing, yang dimana sinter part ditekan ulang untuk perbaikan dimensi dan permukaan, mengurangi porositas, memberi kekuatan tambahan melalui cold work. Secondary absence, yang dimana part of P or M dapat dimachining, head treat, dan juga treat roll, dan juga surface finish, yang dimana proses tersebut wajib mempertimbangkan porositas saat machining atau plating. Selanjutnya adalah epicyclic, poros diputar dan tekuk dengan lingkaran spiral dengan lepas bertahan hingga lurus. Selanjutnya adalah powder metal forging, yaitu sinter part dipanaskan di tempat
Untuk bentuk kompleks dengan kekuatan tinggi menghasilkan density hingga 99%, part seperti cam, gear, dan connecting rod. Selanjutnya adalah electroforming, material logam dilapisi elektrod posisi pada mandrel hingga tebal, kemudian dilepas. Prosesnya cocok untuk bentuk kompleks dan detail tinggi seperti dice dan audio atau video dice. Yang terakhir adalah metal injection molding atau MIM, di mana serbuk logam dicampur binder, disuntik ke cetakan, kemudian binder dihilangkan dan dicinter. Cocok untuk part kecil dan kompleks dengan toleransi tinggi. Misal senjata, rotor, dan injektor. Baik, sekian presentasi yang telah saya lakukan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.